guys semuanya, assalamualaikum. Balik lagi bersama saya di video reaction kali ini guys. Oke, semoga kalian sehat-sehat semuanya. Oke guys, seperti biasanya kali ini saya mau react lagi video pembahasan tentang ini ya, dunia gempar. Kesuksesan uji coba B50 Indonesia kini disorot oleh negara tetangga nih. Lama lagi, apa kata kalau kita tengok videonya seperti apa? Let's go guys. Media tetangga soroti B50 Indonesia nih. Blend 50% palm-based fuel and 50%. Kita adalah produsen terbesar dunia. Dulu yang mengatur adalah negara tujuan. Kawasan Asia Tenggara dibuat gempar, tak hanya Malaysia, Singapura kini turut menyoroti langkah raksasa Indonesia yang sukses besar menjalankan uji coba biodiesel B50. Menjadi satu-satunya negara di dunia yang berani melangkah sejauh ini, Indonesia resmi mencetak sejarah baru dalam kedaulatan energi yang tak tertandingi. Bayangkan kontrasnya, saat negara tetangga masih tertahan di mandat B10, Indonesia sudah melesat jauh di depan. Keberhasilan ini membuat mata dunia terbelalak. Kita membuktikan bahwa ketergantungan energi global bisa diputus total dengan kekayaan sawit sendiri. Inilah bukti nyata bahwa Nusantara bukan lagi pengekor, melainkan pemimpin revolusi energi hijau dunia. Wah, Indonesia nggak main-main ya. Indonesia's president calling for a speed up in the expansion of biodiesel. The government are readying a mandate raising the blend to 50% palm-based fuel and 50% diesel in an effort to cut dependence on imports. Chani Babani for this report. Come 1st of July, Indonesia says it will stop importing low-grade diesel fuel and enforce a 50% palm-based biodiesel blend. Locally known as Solar, it is the most widely used type of diesel fuel in the country. The subsidized product is used for diesel-powered vehicles, including commercial vehicles, trucks, and buses. The current biofuel blend contains 40% palm oil to reduce emissions. This will be raised to a 50-50 blend of diesel and crude palm oil. Ekspor kita 26 juta ton CPO. Sepakat ya? Kita mau ambil 5 juta untuk jadikan biofuel. Iya kan? Kan B40 nih. Sekarang menuju B50. Kita narik 5,3 juta ton. Kita tarik 5,3 juta ton. Ternyata apa yang terjadi karena harga CPO naik, ini sawit dipelihara dengan baik. Pupuknya diperbaiki. Naik berapa? 6 juta ton. 6 juta ton, kita belum pakai CPO-nya, sudah naik 6 juta ton, ekspor kita 32 juta ton. According to government data, biodiesel consumption rose to over 14 million kiloliters last year, exceeding the government's target of 13.5 million and helping to reduce fossil diesel imports. Indonesia's energy minister said the B50 biodiesel mandate will remain unchanged despite a decline in global oil prices, adding that the move will help mitigate risks from geopolitical turmoil. In addition to being processed into diesel, palm oil is also being accelerated in its development into gasoline and ethanol. Diesel-powered vehicles, including trucks and buses, have been tested for over 20,000 kilometers, with initial findings showing that a 50% blend improves performance. Authorities say positive results have also been recorded from B50 trials in mining equipment. Malaysia menyokong komitmen Indonesia untuk meneruskan mandat biodiesel B40 pada tahun ini. Tahun ini, insya Allah 1 Juli Indonesia tidak akan impor solar lagi dari luar negeri sebanyak 5,3 juta ton. Menghemat devisa 40 triliun. Kita punya palm oil, CPO. Kita adalah produsen terbesar dunia. Dulu yang mengatur adalah negara tujuan. Bayarnya yang mengatur. Demand ini tertinggi di dunia, tetapi mereka yang mengatur kita. Bayar yang mengatur mereka, mengatur kita. Bapak Presiden sampaikan, jadikan biofuel. Kita jadikan solar. Negara-negara yang butuh, India, ini ekspor, India, Pakistan, Amerika,
Eropa, kita ekspor. 60% itu yang kita kendalikan. Mantap ya ini. Sekarang kita Indonesia. alihkan menjadi solar. Tahun ini insya Allah 1 Juli Indonesia tidak akan impor solar lagi dari luar negeri sebanyak 5,3 juta ton, menghemat devisa 40 triliun. Tahun ini 1 Juli kita mulai B35, 40, kemudian menuju 50, dan mimpi kita menjadi B70, sampai ini ya. B100. Semakin meningkat. Hari ini sudah gitu jadi ya. kenyang. Pangan sudah swasembada. Kemudian energi solar yang kita impor sudah kita stop 5 juta ton. Kemudian berikutnya, kalau kita hilirisasi semua ini, nilainya minimal 5.000 triliun. Berarti sudah 10.000 triliun. Kita collect dan dia boleh jadi biodiesel. Dia pun boleh jadi biodiesel. Ya. Jadi panggil proses biodiesel ni mudah je dia panggil. Daripada vegetable oil, Alright. dia lakukan proses dipanggil esterification. Okey. Kan dia guna apa? Pertama dia gunakan alkohol. Biasa orang gunakan ethanol lah. Okey. Ethanol. Kemudian dicampur dengan natrium peroxide, sodium peroxide campur kan, lepas tu dia panaskan, lepas tu dia akan asingkan, dia akan jadi biodiesel akan naik ke atas, glycerol tu akan turun ke bawah. macam So tu glycerol ni kita boleh gunakan dalam sabun, dalam body apa, dalam kita punya apa Scrubbing, scrub untuk okey. apa Shampoo. shampoo kan apa. Jadi bagi saya nothing waste kan. Jadi dan proses dia sebenarnya tak sampai RM1 pun untuk 1 liter. Jadi sebab tu saya tak buat kalkulator lah. Saya bukan mathematician Semua kat depan ni kagum okay? Sebab nampak option tu besar. Jadi macam dia kata Depan ni pengguna diesel lah ke ni? siapa yang ada kalkulator cuba kira lah. Ada pakai kalkulator. Kita santai-santai je. Baik katalah kalau harga CPO tu RM4,000 lah contoh Okey, 1 tan CPO boleh menghasilkan 1,130 liter 1,130 liter. biodiesel lah. Alright. Okey. Fakta semasa menunjukkan negara Biodiesel berada pilihan pada praktikal kedudukan yang membolehkan tangani krisis langkah tenaga ini ya. dipercepat. Indonesia Pada ni tahun ya 2025, cepat gitu ya pengeluaran menyelesaikan masalah biodiesel yang Malaysia berjumlah 975,207 tan metrik. Siksanya nih uji minyak B40 di Indonesia bikin negara tetangga iri ya guys. Nah itu dia kehebatannya Indonesia nih ya, sukses untuk uji uji minyak B50 nih. So sampai di sini saja video reactionnya tentang ini. Jangan lupa subscribe, like, share, komen juga. Jumpa di next video. Assalamualaikum.